Oke guys, welcome back to Cakradipar Reinkarnasi dalam pembahasan alur cerita Renegade Immortal Siani episode ke-72. Seperti biasa kita review dulu pembahasan alur cerita episode sebelumnya, di mana Ting-Er tiba-tiba hidup lagi dan mengubah roh primordial Joey menjadi jiwa pedang dari 4 pedang abadi hujan. Namun pedang itu juga diincar oleh banyak petinggi sekte besar dari berbagai planet, termasuk salah satunya Ling Tianhuo dari sekte pedang Daluo. Akhirnya Ting-Er bertarung habis-habisan melawan Ling Tianhuo demi melindungi 4 pedang abadi yang digunakan untuk menyempurnakan jiwa pedang Joey. Dan tepat setelah menyempurnakan jiwa pedang Joey, Ting-Er pun kehabisan energi keabadian yang sudah dikumpulkan selama puluhan ribu tahun, hingga akhirnya kembali menjadi seonggok jasad tanpa kehidupan. Di episode kali ini kita akan melihat bagaimana Wang Lin mengalami peningkatan ranah niat setelah menyaksikan takdir begitu mudah mempermainkan hidup dan mati seseorang, serta kembalinya Wang Lin ke planet Sujaku sebagai buronan kelas kakap sekaligus jenius muda yang paling terkenal dan misterius di seluruh planet. Gimana tuh cerita selengkapnya? Langsung aja atuh kita terobos. Seperti yang udah kita lihat di episode sebelumnya, tubuh Ting-Er yang sudah kehilangan seluruh energi kehidupan akhirnya jatuh tanpa daya dari langit dan membuat Ling Tianhuo memasang ekspresi puas karena berhasil menghabisi seorang peri abadi. Di sisi lain, Joey yang baru saja disempurnakan jiwa pedangnya hanya bisa menatap nanar pada sosok kecantikan yang selama puluhan ribu tahun ia perjuangkan kehidupannya, sekarang kembali menjadi jasad tak bernyawa hingga membuat hatinya menelan kepedihan. Dengan seluruh daya dan upaya yang dia miliki, Joey berusaha untuk meraih tubuh Ting-Er yang terjatuh. Namun jiwa pedangnya yang belum memiliki fisik sempurna tidak dapat melakukan hal tersebut. Wang Lin hanya bisa menyaksikan perpisahan yang kembali terjadi di hadapannya dalam diam, sementara Joey dengan tangisan yang tak bisa ditahan meratapi nasib bagaimana hidupnya berarti kematian Ting-Er, begitupun kematian Ting-Er mengartikan kehidupan. Takdir pahit ini memberikan Joey tamparan keras, sementara Wang Lin kembali mengingat-ingat semua cuplikan kematian yang pernah dia lihat dan memahami betapa hidup dan mati hanya dipisahkan oleh sebuah garis tipis yang sangat samar. Kematian tidak hanya berarti akhir dari sesuatu, namun juga bisa menjadi awal dari kehidupan di hati seseorang. Hidup dan mati sejatinya adalah sebuah siklus reinkarnasi yang rumit, namun bagian yang pedih adalah dalam siklus hidup dan mati, takdir memainkan tipu dayanya dengan kejam. Nah, di tengah-tengah permainan takdir atas kehidupan Joey dan Ting-Er inilah Wang Lin malah mendapatkan pemahaman yang lebih dalam mengenai siklus hidup mati, sehingga ranah niatnya mengalami penerobosan yang tidak terduga. Sementara Wang Lin melakukan penerobosan ranah niat, Ling Tianhuo masih berusaha menghancurkan tabir pelindung yang dipasang oleh Ting-Er dan akhirnya berhasil melakukan hal tersebut, sehingga tubuh Ting-Er beserta pedang abadi yang ada di sisinya langsung terjun bebas ke tanah alam hujan. Melihat upaya panjangnya telah berhasil, Ling Tianhuo pun dipenuhi kegembiraan ketika bersiap untuk meraih pedang abadi bonus jasad peri abadi. Tapi ternyata ternyata di waktu yang sama Joey telah selesai menyempurnakan bayangan tubuh jiwa pedangnya dan berhasil menghalau Ling Tianhuo tepat waktu sebelum meraih tubuh Ting-Er. Kemarahan membuncah di dalam hati Joey dan Wang Lin dapat merasakan betapa bayangan jiwa pedang itu seperti meletuskan niat untuk menghancurkan segalanya. Di sisi lain, Ling Tianhuo awalnya tampak sombong dan percaya diri ketika meminta jiwa pedang remeh-temeh seperti Joey agar tidak menghalanginya. Namun setelah melakoni pertukaran dengan Joey secara langsung, dia justru dihempaskan dan menyadari bahwa dasar kultivasi si jiwa pedang ini pasti sangat tinggi.
Setelah melakoni pertukaran pertama dengan Joey, Ling Tianhu langsung dibuat kena mental, apalagi di bawah efek jari abadi dia tidak dapat mengeluarkan kekuatan penuhnya. Di sisi lain Joey yang memang muncul dengan niat penghancur terus menggempurnya mati-matian. Di tengah tekanan yang luar biasa ini Ling Tianhu pun akhirnya dengan berat hati memutuskan untuk pergi dan merelakan dua pedang abadi yang senyata-nyatanya telah terpampang di hadapannya. Namun bahkan setelah Ling Tianhu pergi, Joey yang melihat bagaimana Ting Er kehilangan hidup jelas tidak bisa membiarkan ketua sekte pedang Daluo itu hidup sendirian dan memutuskan untuk memburu Ling Tianhu di sisa hidupnya. Sementara Ling Tianhu dan jiwa pedang Joey telah meninggalkan alam hujan, Wang Lin yang melihat Ting Er masih ngambang di udara mengingat permintaan Joey untuk menggantikan dirinya menjaga Ting Er dan akhirnya menggunakan pagoda peninggalan mantan calon ketua sekte 5 elemen itu untuk menyimpan tubuh sang peri abadi berikut dua pedang abadi yang ada di dekatnya. Namun tepat setelah Wang Lin menyimpan tubuh Ting Er, tiba-tiba saja langit di sekitarnya menjadi ramai karena para ahli dari berbagai sekte datang untuk memintanya menyerahkan satu dari dua pedang abadi. Banyak sekte yang menjanjikan keselamatannya selama Wang Lin mau menyerahkan satu pedang abadi, namun Wang Lin sama sekali tidak peduli dengan promosi itu dan malah fokus menganalisa peta kekuatan lawan-lawannya karena sudah siap baku hantam. Nah, tepat ketika itulah muncul seorang antek dajjal sekte Kesatuan 6 Surga Bumi yang bernama Lu Tianrong, justru menginginkan dua pedang abadi Wang Lin dan sama sekali tidak berniat untuk meminta dua pedang itu melalui jalur negosiasi. Tanpa banyak basa-basi, Lu Tianrong langsung menyerang Wang Lin sehingga pemilik mutiara pembangkang surga itu pun tidak memiliki pilihan untuk mundur lagi. Melihat seorang ahli formasi jiwa tahap awal seperti Wang Lin ternyata berani melawannya, namun tanpa mempedulikan kesombongan Lu Tianrong sama sekali, Wang Lin justru melepaskan ranah niat kehidupan dan kematiannya hingga menyebabkan antek dajjal sekte Kesatuan Surga dan Bumi itu terkejut sesaat. Meskipun begitu, Lu Tianrong bisa mengembalikan konsentrasinya dengan cepat dan balik menggunakan ranah niatnya sendiri, yaitu jalan kebaktian pada orang tuanya untuk mengcounter ranah niat Wang Lin. Namun bahkan setelah Lu Tianrong mengeluarkan ranah niatnya yang membuat ahli lain terkejut, Wang Lin sama sekali tidak bergeming ketika menunjukkan ranah hidup mati versi yang baru saja dia lakukan terobosan. Seketika sebuah gulungan hitam putih tergelar menutupi langit dan langsung menghancurkan ranah niat kebaktian Lu Tianrong dengan sangat mudah. Wang Lin kemudian menjelaskan bahwa meskipun dia hanyalah ahli formasi jiwa tahap awal, namun ranah niatnya baru saja menerobos ke ranah formasi jiwa pertengahan, dan dengan ranah niatnya yang telah meningkat itu, Wang Lin tidak akan takut bahkan jika harus menghadapi seorang ahli formasi jiwa tahap puncak. Mamam. Segera setelah mengatakan itu, tubuh dan jiwa Lu Tianrong dihancurkan dalam satu kedipan yang membuat seluruh ahli di sekitar Wang Lin auto ketar-ketir. Meskipun begitu, Cihu tidak menurunkan kewaspadaan sama sekali dan justru beringsut mendekati Wang Lin, khawatir orang-orang ini masih akan menyerang temannya yang sendirian. Dan benar saja, meskipun sempat takut sesaat, para antek dajjal itu kembali ingat bahwa Wang Lin hanyalah seorang diri dan tidak mungkin hanya dengan kekuatannya yang seorang ahli formasi jiwa atau transformasi dewa tahap awal itu bisa melindungi pedang abadi. Ahli dari segala penjuru langsung menyerang Wang Lin dengan membabik buta, namun yang diserang tampak santai hingga tiba-tiba tiba-tiba saja sebuah peti mati yang diikuti angin puting beliung kacau turun dari langit dan tidak membutuhkan waktu lama untuk mengempaskan seluruh ahli yang sedang menyerang Wang Lin. Ketika melihat angin puting beliung gelap itu, para ahli yang menyerang Wang Lin kembali dibuat kena mental karena mereka tahu bahwa kekuatan semacam ini hanya dimiliki oleh seorang ahli transformasi jiwa. Dan ya, sumber dari angin puting beliung yang baru saja menyelamatkan
menyelamatkan Wang Lin tidak lain dan tidak bukan adalah Sun Tai. Dan Wang Lin tampak santai sebelumnya karena tahu bahwa sang tetua agung sekte mayit itu tidak akan membiarkannya terbunuh begitu saja. Kemunculan seorang ahli transformasi jiwa dari sekte mayit jelas menyebabkan semua orang terbagong-bagong. Namun tanpa mempedulikan mereka semua, Sun Tai malah tiba-tiba ngajakin Wang Lin bikin MOU yang kurang lebih ketentuannya adalah Sun Tai akan membantu Wang Lin menghabisi seluruh lawannya hari ini. Namun Wang Lin juga harus memberinya kebebasan selama 1000 tahun. Wang Lin dengan wajah tenang mengatakan bahwa 1000 tahun adalah waktu yang terlalu lama dan lebih dari itu kalau Sun Tai benar-benar meninggalkannya. Bahkan Wang Lin sendiri pun tidak bisa menjamin apakah dia masih akan hidup dalam 1000 tahun ke depan atau tidak. Emang IQ-nya Wang Lin ini tuh kayaknya di atas rata-rata orang Indonesia ya guys ya. Sun Tai tidak habis pikir menahan emosinya kepada Joey tatkala mendengar perkataan Wang Lin. Karena memang apabila pemuda bau kencur itu mati, maka jiwa primordialnya pun akan ikut musnah. Ledakan kemarahan Sun Tai membuat semua ahli yang ada di alam hujan langsung ketakutan dan berniat untuk melarikan diri. Namun Sun Tai jelas tidak bisa membiarkan mereka pergi karena kalau ada satu saja orang yang lolos, sekte itu pasti akan mengancam keselamatan Wang Lin dan dia tidak bisa menikmati kebebasan dengan tenang. Karena itulah Sun Tai pun akhirnya memutuskan untuk menghabisi semua orang di alam hujan tanpa terkecuali dan melepaskan kekuatannya, ahli transformasi jiwa yang menggoncang dunia. Sun Tai melepaskan kekuatan pembunuhan yang begitu mencekam dan membuat langit alam hujan menjadi gumpalan kabut berdarah yang tak terhitung jumlahnya. Saking membabik butanya Sun Tai, tetua agung sekte mayit itu juga hampir menghabisi nyawa Ciyu kalau Wang Lin tidak cekatan untuk menghentikannya. Baru setelah semua orang terbunuh, Sun Tai memberikan sebuah giok pemanggilan dan berkata bahwa dia akan membantu Wang Lin lagi dalam 1000 tahun sehingga pemuda itu harus tetap menjaga keselamatan. Baru setelah urusan di alam hujan telah berakhir, Wang Lin pun mengeluarkan kompas bintang dan mengajak Cihu untuk kembali ke planet Sujaku. Di tengah perjalanan melintasi alam abadi, Wang Lin memikirkan keuntungannya selama berada di alam kuno ini, termasuk juga pertemuan dengan Tian Yunzi yang dulu sempat dia lihat di tanah dewa kuno Tusi. Sementara itu Cihu yang merasa berhutang nyawa kepada Wang Lin langsung mengucapkan terima kasih dan bersumpah bahwa dia akan menyembunyikan apa yang terjadi selama mereka berada di alam abadi serta semua informasi tentang pemuda itu pada siapapun. Bahkan Cihu juga berjanji akan tutup mulut apabila kerajaan Sujaku mencari informasi tentang apa yang terjadi kepada Hongdi sebelum keduanya akhirnya berpisah dan kembali ke tempat tujuan masing-masing. Dan benar saja apa yang dibicarakan oleh Wang Lin dan Cihu di Kompas Bintang. Berita tentang nama Zheng Niu telah menyebar luar dan menjadi buronan kerajaan Sujaku setelah memotong separuh tangan Hongdi. Kabar tentang jenius muda baru yang berani menentang kerajaan Sujaku ini terus menyebar ke seluruh planet. Dan ketika Cihu kembali dari alam kuno, pemimpin muda klan iblis raksasa itu langsung dipanggil oleh utusan kerajaan Sujaku yang bernama Feng Yusan untuk membicarakan masalah Zheng Niu. Namun sesuai janjinya kepada Wang Lin, Cihu tidak berbicara banyak tentang Zheng Niu. Toh dia pun memang tidak mengetahui nama asli pemuda tersebut. Pencarian di bangsa jiwa langit yang memiliki warga Zheng pun tidak membuahkan hasil sehingga Feng Yusan pun akhirnya menunjukkan sebuah potret Zheng Niu kepada semua orang. Feng Yusan memberikan perintah bagi siapapun yang bertemu Zheng Niu untuk langsung membunuhnya, dan apabila kerajaan Sujaku menemukan ada klan atau sekte yang melindungi Zheng Niu ini, maka seluruh keluarga dan garis keturunannya akan dihancurkan. Namun baru saja perintah pembunuhan
pembunuhan Zheng Niu alias Wang Lin itu dikeluarkan, seluruh kerajaan bergetar ketika seekor burung merah raksasa berkedip muncul di hadapan semua orang dan justru mengeluarkan perintah lain agar pencarian Zheng Niu dihentikan. Begitu mendengar suara menggelegar itu, bahkan Feng Yusan pun tidak dapat menahan dirinya untuk berlutut dan mematuhi perintah karena burung merah raksasa yang tiba-tiba muncul di hadapan semua orang ini tidak lain dan tidak bukan adalah burung vermilion yang merupakan penjaga suci planet Sujaku. Sementara itu Hongdi yang tampaknya mendengar perintah burung suci hanya bisa menahan kekesalan dan meraung ke udara ketika berkata bahwa dia akan menunggu Wang Lin menemukannya untuk melanjutkan pertarungan hidup mati di antara mereka. Singkat cerita, beberapa waktu telah berlalu sejak perintah pembebasan Zheng Niu itu dikeluarkan oleh burung suci, namun namanya masih terus menyebar luas di planet Sujaku, termasuk di negara Suilu, dan membuat banyak orang pinishirin dengan tingkat kultivasi jenius muda misterius itu sampai berhasil menggeprek Hongdi. Banyak yang berpikir bahwa Zheng Niu adalah ahli transformasi jiwa, namun menurut orang-orang yang lebih berpengalaman, kultivasi Zheng Niu paling banter berada di puncak formasi jiwa, karena apabila pemuda itu adalah ahli transformasi bayi, maka Hongdi tidak hanya akan kehilangan lengannya saja. Kok bayi sih? Nah, ketika sepasang embah dan cucu sedang membicarakan pemuda misterius itu, tiba-tiba Edian, pokoknya edan pisan, edan, woi, edan lah pokoknya Maya, mantap nih, makin nggak ketulungan OP-nya si Wang Lin abis ranah niatnya meningkat. Pokoknya edan pisan lah pokoknya. Kenapa sih mesti tamat atau pengennya teh langsung satset gitu ya, kayak anime gitu langsung 30 menit atau aduh mah kesel ya, lagi seru-serunya ini teh kenapa mesti tamat lagi mesti bersambung atau ya udah gitu tiba-tiba dapat backingan pula lagi ya burung suci planet Sujaku ini Wang Lin. Kira-kira kenapa ya itu si burung vermilion kok ngebelain Wang Lin dan memerintahkan penghentian penangkapan? Kira-kira apa yang akan Wang Lin lakukan ketika tiba-tiba muncul di negara Suilu setelah ngebolang gitu? Nantikan terus pembahasannya hanya di Cakra Diva Reinkarnasi. Ya Rama di sini pamit. Assalamualaikum.